Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran tentang analisis kasus tim kerja dalam organisasi. Sebelum masuk ke video pembahasannya, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu ada Kak Alif Setiawati, Emiliana, Hayat Maulana, dan saya sendiri, Diti Zanuba Arifah Hapsah. Saksikan videonya sampai akhir ya. Selamat menonton. Profil perusahaan Pixar Animation Studios. Pixar Animation Studios atau yang umum dikenal dengan nama Pixar adalah studio animasi komputer dari USA, Amerika Serikat yang berpusat di Emeryville, California. Pixar dikenal baik dengan CGI film animasinya yang sangat berkualitas. Sejak pertama kali muncul dengan film perdananya, Toy Story, Pixar memang telah mendobrak persaingan industri film Amerika, terutama untuk pasar film animasi. Disandingkan dengan beberapa nama besar lain seperti Disney Animation serta DreamWorks. Nyatanya, Pixar tak pernah kalah pamor, bahkan berhasil unggul dengan bukti sederet penghargaan bergengsi dalam industri perfilman. Selain itu, banyak dari film-film yang dirilis oleh Pixar yang mendapatkan keuntungan fantastis. Di antaranya Toy Story dengan keuntungan $361.958.736 Amerika Serikat dan Bugs Life dengan keuntungan $363.398.565 Amerika Serikat. Nah, lalu apa sebenarnya rahasia kesuksesan Pixar dari film animasinya itu? Ternyata salah satunya adalah budaya kerja yang selalu menempatkan kebebasan berkreasi bagi tim-tim kerjanya. Lalu apa saja nih budaya kreatif yang berhasil diterapkan Pixar hingga membuatnya menjadi perusahaan animasi terkenal? Yuk simak slide selanjutnya. Selanjutnya, budaya kreatif yang diterapkan Pixar. Yang pertama, membuka peluang besar terciptanya inovasi. Pada semua judul film yang telah dirilis oleh Pixar, tentu kita bisa melihat potongan film dari durasi pendek yang biasanya muncul di awal film atau yang kadang disebut dengan teaser. Dalam kumpulan cuplikan tersebut, tentunya justru muncul banyak inovasi dan inspirasi baru dari pekerja Pixar. Ada saja hal-hal baru seperti karakter atau inspirasi cerita yang justru muncul dari teaser film tersebut. Yang kedua, menampung banyak ide. Budaya kerja positif berikutnya yang diterapkan oleh Pixar adalah selalu menampung ide sebanyak mungkin. Hal ini praktis membuat tim kreatif tidak bertumpu pada satu ide saja. Selalu ada plan B, C, D, dan seterusnya yang disediakan oleh para pekerja. Selain memberi lebih banyak masukan, budaya kerja seperti ini juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar anggota tim. Ketika satu ide dirasa kurang, maka akan ditambal dengan ide yang lain. Demikian juga ketika ada ide brilian yang muncul, semua tentu akan saling dukung-mendukung untuk mewujudkan ide tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu selalu menjalankan evaluasi detail. Masih berhubungan dengan kerjasama tim, ketika sebuah proyek telah rampung pada satu tahap, maka akan diadakan evaluasi detail terkait hasil tersebut. Di sini selalu diutamakan masukan dari banyak orang sebagai filter untuk menghasilkan produk film terbaik. Ketika berdiskusi, melihat semua kekurangan dan kelebihan yang ada, tak jarang pula kembali muncul ide luar biasa dari anggota tim. Ide tersebut bahkan telah berubah layaknya kait yang menghubungkan tiap tahap produksi film Pixar. Sebagai hasil akhir, buah evaluasi detail tersaji pada kualitas film Pixar yang luar biasa. Yang keempat yaitu menjaga prinsip kebersamaan. Budaya lain yang terus diupayakan terjaga dalam tim kerja Pixar adalah prinsip kebersamaan. Sebagai informasi, hingga saat ini Pixar telah menelurkan 16 judul film animasi yang mayoritas berhasil menjadi animasi populer setelah dirilis. Dari jajaran film tersebut, telah lahir beberapa nama sutradara film hebat yang menunggangi film Pixar tersebut. Namun yang selalu diingat oleh para sutradara tenar tersebut, kesuksesan tidak ia dapatkan atas usahanya sendiri, melainkan ada banyak tangan lain yang ikut membantu hingga terselesaikan sebuah film. Oleh karena itu, prinsip kebersamaan dan lebih mengutamakan kesuksesan atas nama bersama menjadi nilai positif yang patut dicontoh oleh perusahaan lain. Yang kelima yaitu selalu berbagi.
Saat ini Pixar dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berhasil dalam bidang animasi. Namun nyatanya keberhasilan tersebut tidak mereka pendam sendiri. Sebagai bukti, software editing animasi milik Pixar yakni RenderMan dilepas ke publik sehingga bisa digunakan masyarakat luas untuk tujuan non-komersil. Dengan dirilisnya software tersebut secara gratis, diharapkan akan lebih banyak lagi muncul talenta luar biasa di bidang animasi yang kelak bisa mengeluarkan karya inspiratif untuk orang banyak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis kasus yang dibahas. 1. Analisis aspek kelompok dan tim. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada skema perbedaan kelompok kerja versus tim kerja. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut mengenai sebuah tim yang ada pada perusahaan Pixar, karena terlihat bahwa mereka memiliki sasaran dengan menetapkan keberhasilan kerja yang ditandai dengan kinerja yang kolektif, di mana sesama karyawan atau tim memberikan sinergi yang positif. Serta Pixar juga menjalankan seluruh komponen penggerak perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, di mana karyawan tidak hanya bekerja sebagai individual namun juga sebagai pelengkap untuk yang lain karena mereka memiliki prinsip bahwa keahlian masing-masing yang mereka punya adalah kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang mereka targetkan. 2. Tipe tim yang digunakan perusahaan Pixar. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Bentuk yang paling umum digunakan dalam organisasi atau perusahaan adalah 1. Tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. 2. Tim kerja pengelola diri. Tim kerja pengelola diri adalah kelompok karyawan, biasanya 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. 3. Tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. 4. Tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Maka dapat disimpulkan tipe tim pada perusahaan Pixar ialah tim pemecah masalah dan tim lintas fungsional. Pada perusahaan Pixar berfungsi memberikan evaluasi kinerja untuk perbaikan kualitas perfilman mereka. Sedangkan tim lintas fungsional tampak saat karyawan dari berbagai bidang dan keahlian berkumpul untuk saling bertukar informasi, ide, maupun gagasan yang baru, serta melakukan pemecahan masalah ketika proses pembuatan film-film yang akan mereka rilis. 3. Efektivitas tim perusahaan Pixar. Bagaimana cara Pixar membangun keefektifan kerja tim mereka? Yang pertama, rancangan pekerjaan. Keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Begitu juga dengan tim kreatif Pixar. Mereka mengutamakan kebebasan dan otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta, kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk film yang akan mereka rancang. Sehingga dengan rancangan kerja ini memotivasi dari mereka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. 2. Komposisi. Komposisi tim yang efektif terdiri dari A. Kemampuan anggota, B. Personalitas, C. Mengalokasikan peran dan menggalakkan keanekaragaman, D. Ukuran tim kerja, E. Kefleksibelan anggota, F. Pilihan anggota. Komposisi pada efektivitas tim Pixar tampak pada budaya kreatif yang mereka terapkan di lingkungan pekerjaan, yaitu
di mana seluruh anggota tim diberikan kesempatan bebas dalam menampung banyak ide, sehingga kemampuan anggota akan muncul dengan sendirinya dan personalitas tiap-tiap individu yang memberikan sinergi yang positif otomatis akan mempengaruhi anggota yang lain. 3. Konteks. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu A. Sumber daya yang memadai, B. Kepemimpinan dan struktur, C. Evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Pada bagian konteks, Pixar selalu melakukan evaluasi pada setiap tahap-tahap proyek mereka, baik itu dalam pembuatan film maupun setelah proyek pembuatan film itu telah selesai. Contohnya, ketika melakukan perancangan sebuah film, pada setiap tahap pembuatannya, Pixar akan selalu melakukan evaluasi apakah film yang mereka buat telah sesuai dengan konteks kekeluargaan, di mana film tersebut harus mempunyai nilai moral di dalamnya, sehingga nilai moral yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pangsa pasar perfilman mereka. 4. Proses. Hal lain yang berkaitan dengan keefektifan tim adalah variabel proses. Pada komponen ini, hal-hal yang terkait adalah A. Tujuan bersama, B. Menegakkan tujuan spesifik, C. Kekuatan tim, D. Tingkat konflik, E. Kemalasan sosial. Proses dalam efektivitas kerja tim Pixar terlihat pula dari budaya kreatif yang Pixar terapkan, yaitu saling berbagi dan menjaga prinsip kebersamaan. Jelas bahwa tim Pixar mempunyai arahan untuk tujuan bersama, momentum dan komitmen untuk anggota sebagai suatu visi. Sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan anggota dalam tim dan mengurangi risiko kemungkinan konflik dapat terjadi. Selanjutnya, kesimpulan. Perbedaan kelompok dan tim dapat terlihat dari contoh kasus di atas, di mana pada kasus tersebut memperlihatkan kinerja sebuah tim yang menggunakan sasaran kinerja yang kolektif. Antara anggota tim saling memberikan sinergi yang positif, akuntabilitas yang tampak tidak hanya sebagai individu namun juga saling melengkapi, serta keahlian-keahlian yang dimiliki tiap anggota dikembangkan dan saling menggantikan. Nah, itu dia video pembelajaran dari kelompok 2. Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.